Sosial eksperimen dengan tema kesiapsiagaan bela negara. Ya, kali ini saya bersama dengan narasumber kita. Dengan siapa? Vika sebagai PNS di sini. Oke, Mbak Vika. Saya mulai dengan pertanyaan pertama ya. Apa makna bela negara bagi Anda? Bela negara bagi saya adalah cinta tanah air, bentuk-bentuk ikhlas dan peduli serta setia yang membuat kita mengabdi kepada negara ini. Terima kasih. Makna bela negara, pada dasarnya bela negara adalah wujud kecintaan kita sebagai warga negara terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa? Kecintaan kita pada negara atau NKRI adalah harga mati dan tidak bisa ditawar lagi. Menurut saya pribadi itu ya lebih ke kayak ya aksi dimana kita mendukung negara kita sendiri, entah itu bisa aksi kecil atau aksi besar. Nah kebetulan kan ya kalau mau contoh konkretnya itu bisa kayak wamil gitu ya, tapi kebetulan negara kita kan dari wamil ya. Jadi mungkin kalau aksi kecil itu bisa kayak bela negara kecil-kecilan itu nobar lah, untuk timnas bisa, atau misal kalau bela negara itu misal pemilu kemarin, di mana aksi bela negaranya itu kayak kita itu mendukung negara kita dan memilih pemimpin yang sekiranya menurut kita itu baik untuk memimpin negara kita sendiri. Bela negara. Kalau menurut saya sih bela negara itu dengan cara maknanya itu bisa dengan cara membantu pemerintah untuk mencapai tujuannya. Bela negara. Menurut saya, bela negara merupakan sikap, perilaku, tindakan warga negara yang mencerminkan kecintaannya terhadap NKRI. Biasanya bela negara ini didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Untuk pertanyaan kedua, Ceritakan hal apa yang pernah Anda lakukan dalam kegiatan bela negara. oke. Hal apa yang pernah saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam rangkaian bela negara? Salah satu contoh konkret, kita berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai warga negara menggunakan haknya dan tidak golput itu termasuk. Terus yang kedua, mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, peduli terhadap lingkungan, bekerja keras, disiplin, terus menjunjung tinggi simbol-simbol negara seperti bendera dan simbol-simbol yang lain, aktif dan tanggap terhadap lingkungan sekitar, terutama orang asing, terkait dengan terorisme, narkoba, atau tindakan-tindakan lain yang mengancam keamanan negara. Kalau saya sendiri kan saya sebagai PNS, jadi pertama-tama ya saya ikut upacara setiap ada misalnya upacara 17 Agustus, terus upacara hari-hari nasional. Kemudian saya juga ikut dalam pemilu. Pemilu itu kan juga salah satu untuk mendukung berlangsungnya negara ya. Habis itu juga saya ikut serta mendukung atlet-atlet dalam berjuang membanggakan nama negara. Udah sih itu aja. Untuk bela negara ya seperti contoh yang tadi saya sebutkan ya, nobar timnas kemarin kan, bareng, terus ya pemilu itu juga jualan gitu. Yang saya lakukan untuk negara. Oh ini mas ya, apa namanya? Dengan saya pernah nih ikut penggalangan dana buat Palestina itu termasuk ada ya. Oh iya. Itu. Salah satu bela negara yang saya lakukan adalah dengan saya menggunakan pakaian batik pada saat saya berangkat kuliah. Nah, itu merupakan salah satu contoh bela negara dengan cara saya melestarikan budaya batik pada kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, Jika Anda dihadapkan pada situasi negara dalam bahaya, apa yang akan Anda lakukan untuk membelanya? sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya apa? Kewajiban warga negara yang sama memiliki kewenangan menggunakan hak selaku warga negara untuk membela negaranya dan tidak harus siap mendukung apa keputusan pemerintah. Kalau dalam bahaya
Kalau saya sih kalau saya sendiri nggak dibekali dengan skill kayak tentara gitu ya, kayak berperang dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya negara dalam bahaya ya saya mengikuti apa kata pemerintah aja gitu. Kalau misalnya pemerintah bilang membela negara dengan cara A gitu, oke saya lakukan gitu. Tapi kalau misalnya kayak mungkin yaudah warga-warga diam diri aja gitu, yaudah saya diam diri aja. Oke, di sini saya coba mengambil contoh dari bahaya dalam sektor perekonomian. Di dalam misal ada ancaman dalam sektor perekonomian, misal ekonomi lagi turun ya. Ya aksi bela negara yang bisa saya ambil itu lebih ke mendukung produk lokal, dimana kalau saya jajan atau saya punya ruang untuk membeli barang, saya lebih condong untuk membeli ke produk-produk lokal, produk-produk yang kebetulan saya sendiri ada usaha ya. Dan di situ juga mungkin untuk membantu perekonomian Indonesia sendiri, saya bisa kayak menyediakan lapangan kerja dan sebagainya macamnya seperti itu. Ya dengan cara mengikuti instruksi pemerintah. Misal kalau disuruh hamil ya saya ikuti tadi. Saat ini tuh banyak berita-berita hoax yang menyebar di lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat banyak termakan kebohongan yang belum tentu kebenarannya. Jadi menurut saya yang harus saya lakukan adalah saya harus mencari faktanya terlebih dahulu sebelum menerima sebuah berita yang belum jelas kebenarannya. Baik, terima kasih. Dari wawancara-wawancara yang telah dilakukan dengan responden yang memiliki latar belakang berbeda-beda dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang berbeda mengenai bela negara tetapi memiliki maksud yang sama. Kemudian dengan latar belakang masing-masing responden, mereka memiliki pengalaman yang berbeda sesuai profesi mereka masing-masing. Sikap yang diambil responden dalam menghadapi apabila negara dalam bahaya telah sesuai dengan nilai bela negara, salah satunya rela berkorban untuk bangsa dan negara. Hal tersebut dibuktikan dengan keinginan responden yang tetap mengambil peran di saat negara dalam keadaan kahar dengan menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kemampuan masing-masing untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa. Sebagai aparat negara, SN memiliki peran sebagai contoh dan teladan bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan menjadi ASN yang selalu rajin berolahraga, taat beribadah, selalu menjalankan tugasnya secara profesional. Dibuat oleh peserta pelatihan dasar Lembaga Administrasi Negara tahun 2024. Angkatan 1 Kelompok 4.